Hai gang, welcome back to my channel. Ini dengeran gak sih? Gue berusaha supaya kualitas suaranya tuh bagus karena kita mau. Kyle, what are you doing? Oke. Jadi gue lagi di garasi gue. That's why kenapa backgroundnya agak berantakan karena gue lagi nunggu bahan material apa sih namanya, lantai gue mau diganti yang di dapur sama di apa sih lorong kamar-kamar mau diganti, jadi kita masih nunggu materialnya ada, jadi that's why kenapa ini berantakan. Emang pernah rapi kayaknya enggak juga. So gue mau cerita tentang mental gue sekarang. Buat kalian yang follow gue udah lama pasti tahu kalau gue baru kehilangan bokap gue di Januari tahun ini. So adanya kedatangan Lola ke Amerika sangat membantu, bukan gue doang sih, kakak gue, adik gue merasa supaya nggak begitu kehilangan ya, walaupun kita di sini di Amerika, gue ada kakak gue, ada Bang Ruut, ada suami gue, ada anak-anak gue, dan adik gue, tapi kita tuh kayak nggak ada bokap gue tuh, kita tuh kayak apa ya, walaupun kita sering berantem gitu ya tiap hari, tapi ya itulah kita gitu. Tiap hari mah berantem, tiap menit berantem, tapi ya udah baik aja lagi gitu. Tapi kita kehilangan bokap gue tuh, kita tuh kayak nggak punya kaki, tiba-tiba kayak anak kecil terus dilepas di negara orang gitu. Jadi kedatangan Lola ke Amerika sangat-sangat membantu apa ya, menurut gue sih hati kita ya gitu ya. Jadi ada orang tua, walaupun ada tante kita juga akhirnya datang ke sini, jadi kita sangat-sangat apa ya, kebantu lah sama kedatangan tante dan nyokap. Udah seksi nih nanti ini lagi. Terus gini aja kali ya, padahal gue pengen begini, ini kelihatan gak sih, bodo amat lah ya. So sebenarnya capek karena gue tuh udah selama Lola di sini gue nggak punya waktu yang benar-benar sendiri. Kenapa? Karena gue berusaha untuk menyenangkan orang lain terus-terusan, kayak berusaha untuk kan Lola kan tinggal walaupun di Bogor, tapi maksudnya kan akses di Indonesia tuh untuk kemana-mana tuh gampang, apalagi Lola bisa nyetir mobil sendiri, jadi kalau jalan-jalan tuh Lola nggak butuh siapa-siapa, bisa jalan sendiri, bisa naik gokar, gojek atau apapun itu yang ada di Indonesia, apa baby? Terus apa ya, jadi kalau Lola kan jadi pas di Amerika kayak bosen kan, nggak bisa kemana-mana gitu kan, jadi harus, ini ada Kyle by the way, jadi iya, jadi apa ya, kalau kemana-mana tuh harus mengandalkan gue. Jadi kalau misalkan Tony kerja, gue berusaha untuk ajak, kalau Tony udah selesai kerja atau lagi liburan, gue berusaha untuk ajak Lola untuk pergi, walaupun cuman perginya lihat-lihat baju, belanja. Jangan Kyle, mic, ini mic. Microphone, okay, don't touch it, okay? What's that? Leave it alone, okay? What's that? That's microphone, okay? Don't touch it. What's that? Don't touch it. What's that? Don't touch it, Kyle. Mommy? Yes. Berusaha untuk ajak Lola pergi lihat-lihat, jalan-jalan, walaupun ujung-ujungnya kita ke supermarket atau ke Walmart tiap minggu beli bahan makanan gitu ya. Abis itu gue seneng, kakak gue akhirnya pindah ke deket rumah gue. Kalau kalian follow Instagram gue dan kakak gue seneng. Tapi negatifnya adalah gue tuh kayak nggak punya. Ini sih gara-gara ada Lola di sini ya. Kalau kakak gue sih nggak usah dipikirin. Gue capek karena gue selalu berusaha untuk menyempatkan waktu quality time sama semua orang, sama nyokap gue, sama anak-anak gue, terus sama suami gue, sama kakak gue. Kalau kakak gue sih satu kesatuan dengan nyokap gue ya. Jadi kalau misalkan suami gue off atau pulang kerja, kakak gue sama gue pergi sama nyokap. Abis itu gue menyempatkan waktu quality time sama Tony. Tapi efeknya di gue sendiri adalah gue tuh gak punya waktu bener-bener sendiri untuk diri gue, kecuali gue merokok dan di kamar mandi, oh Kamisha ngerokok,
yes, gue kembali lagi merokok. Kenapa? Ini sebenarnya bukan contoh yang baik. By the way, gue sudah tidak menyusui. Buat kalian, buat informasi kalian aja, masih ada asinya, cuman udah dikit banget karena si Kylan juga udah nggak mau netek sama gue gitu. Jadi gue nggak kasih asi lagi. Terus deh kayak gitu, jadi gue nggak punya waktu bener-bener sendiri doang ya, bener-bener pure sendiri, nggak ada anak-anak, nggak ada siapa-siapa. Kecuali pas gue lagi pup juga enggak sih, karena kalau kalian follow Instagram gue kan gue kalau pup ditemani oleh anak-anak gue. Jadi menurut gue satu-satunya waktu gue bener-bener pure sendiri adalah merokok. Merokok pun sebenarnya juga nggak bener-bener sendiri karena anak-anak gue main, gue ngeliatin gitu. Tapi menurut gue kalau gue lagi ngerokok, anak-anak gue nggak deket sama gue, itu membuat gue kayak apa ya, ada waktu untuk menghirup atau merefresh otak gue gitu, walaupun sebenarnya nggak sehat, tapi gue merokoknya juga nggak banyak-banyak kayak zaman dulu kok, kayak gitu. Abis itu efeknya juga yang gue lihat adalah bukannya berantem terus, tapi menurut gue keharmonisan gue sama suami gue berkurang. Dalam arti gue tuh setiap minggu biasanya quality time sama suami gue untuk pergi sarapan atau lunch berdua doang tanpa anak-anak kemana gitu. Tapi itu tetap kita lakuin, tapi karena apa ya, sekarang anaknya 3, abis Daddy juga kerjaannya lagi hectic banget gitu, jadi masih dilakuin tapi gue nggak enjoy, ngerti nggak? Karena mikirin di rumah Lola jagain Kylan atau Lola bosen di rumah belum jalan-jalan, jadi gue harus otaknya di mana, badannya di mana gitu. Gue harus membagi semuanya itu rata, ngerti nggak? Jadi kadang kalau malam nangis, tapi nangisnya bukan karena sedih. Gimana, gue sedih karena kok gue berusaha untuk menyenangkan orang-orang gitu. Gue enggak, makanya kadang-kadang gue suka booking appointment kayak manicure sendiri supaya gue bisa punya waktu dengan diri gue sendiri, karena gue butuh quality time sama diri gue sendiri, karena sebagai apresiasi juga, dan menurut gue healing juga lah. Healingnya nggak perlu liburan, healingnya nggak perlu mana-mana, sendiri aja sama diri gue gitu. Gue pengen banget, tapi ya begitu. Dan juga efeknya yang gue rasain adalah karena rumah gue selalu rame ya, dan gue selalu pergi entah pokoknya kalau Tony kerja, gue sih kasihan sama Tony ya. Gue pernah bilang gue minta maaf kalau gue lagi nggak punya banyak waktu untuk dia, karena gue berusaha untuk bagi waktu sama anak gue, sama keluarga gue, karena gue pun masih healing akan setelah kepergian bokap gue gitu. Jadi gue dengan quality time sama keluarga gue merasa luka karena kehilangan bokap gue tuh agak sedikit terobati pelan-pelan gitu. Tapi ya efeknya adalah ya suami gue kehilangan waktu quality time-nya sama gue gitu. Jadi kadang, tapi Tony tuh nggak marah sama sekali. Tapi yang gue rasain, karena gue udah sibuk banget, kalau misalkan gue udah waktunya sama Tony berdua gitu ya, lagi nonton TV atau lagi ngapain gitu, kalau Tony pegang gue, ini pegangnya nggak macem-macem, pegang tangan atau rangkul gue begini atau dielus-elus tuh gue bisa karena gue udah dikelilingi sama anak-anak gue yang megang-megang gue terus. Abis itu rumah gue selalu rame, jadi gue kalau ada waktu tenang direcokin, padahal direcokinnya tuh kayak cuman dielus, disayang, tapi gue kayak kayak gitu sih. Tapi ya sebenarnya nggak komplain sih, ini mau cerita aja nih, mau curhat aja nih kayak gitu. Jadi lagi capek sih. Makanya kalau misalkan kalian follow Instagram gue, tapi ini capeknya bukan capek jelek ya, ini capeknya capek bagus, karena gue berusaha melakukan semuanya dalam satu waktu sekaligus. Healing dari kepergian bokap gue, karena tiap malam pun kadang gue masih kepikiran di mana gue mendengar suara bokap gue kesakitan, karena gue on the spot di situ waktu bokap gue meninggal. Kayak semuanya tuh masih ada di sini gitu. Gue pengen banget ke psikolog untuk menyembuhkan itu semua, tapi yang again balik lagi belum sempet, dalam artian gue masih banyak hal-hal yang masih harus gue kerjain, ngurusin bisnis bokap gue,
nyokap gue lagi di sini, bentar lagi kakak gue lahiran, abis itu apalagi ya, banyak dah yang nggak bisa aku share di sini. Jadi ya itu doang sih, tapi dari itu semua gue mau bilang kalau gue tuh seneng keluarga gue kumpul di sini, keluarga gue rame, walaupun apa ya, tiap hari gitu ya rumah gue berantakan, tapi gue happy kakak gue pindah deket rumah gue, ponakan gue main terus kesini walaupun kerjaannya gue marahin mulu. Kayak gitu. Bukannya Kael sama Kylo anak-anak nginep di rumah grandma kalau tiap weekend, yes, nginep di rumah mertua gue. Tapi mertua gue tuh bahunya tuh lagi sakit, jadi kayak ada yang ngegeser gitu. Dan kemarin tuh hari Senin dia dioperasi, jadi memang belum bisa untuk jaga anak-anak dan gak tahu sampai kapan. Karena bahunya sakit banget, jadi kalau ada Kylo sama Kyle kan otomatis lo harus pegang mereka, lo harus gendong mereka. Dan bahunya tuh sakit banget gitu, jadi kalau gerak pun tuh sakit, jadi biarin grandma istirahat dulu kayak gitu. Ya gitu sih menurut gue. Jadi efeknya sih gue kasihan sama suami gue ya, walaupun suami gue sangat mengerti, dia sangat mengerti. Gue dengan keluarga gue sedekat itu, dia pun juga deket sama keluarga gue. Jangan salah, jangan gara-gara suami gue jarang ada di vlog atau di live atau di Instagram bukan berarti suami gue itu nggak deket sama keluarga gue. Sangat deket, buktinya Kela manggil suami gue Daddy, bukan uncle atau bukan apapun kayak gitu. Tapi ya itu sih. Gue cuman butuh waktu sama diri gue sendiri, quality time. That's why kenapa gue merokok lagi. Semoga sih one day gue akan berhenti ya, semoga. Tapi merokok adalah satu-satunya cara buat gue untuk menghilangkan stres sedikit gitu kan. Menghilangkan stres orang-orang beda-beda ya, nggak patut untuk dicontoh, gue bilangin lagi. Terus apalagi ya, gue suka bikin appointment sendiri kayak ke kutek. Tapi walaupun ujung-ujungnya, kalian punya gak sih kayak kalau kakak gue di depan mata gue tuh suka marahin kakak gue kayak, lu berantakan lu nih gini. Tapi kalau kakak gue gak datang, gue nyariin gitu kan. Ya begitulah hidup, itulah keluarga. Walaupun seberantem-berantemnya kita, keluarga ya keluarga gitu. Gue tuh deket banget sama keluarga gue, sama tante-tante gue deket. Yang gue selalu pegang adalah omongan tante gue yang bilang bahwa kita nih sekeluarga lagi lari maraton istilahnya. Istilahnya kita sekeluarga tuh lagi lari maraton. Dan stick maratonnya ini lagi, lari estafet. Aduh Kyle jangan. Kita tuh lagi lari estafet. Dimana sekarang nih tongkatnya nih, waktu tante gue ngomong nih, sekarang nih tongkatnya nih lagi Wika tuh nama panggilan gue ke tante gue, adik bokap gue. Ini tuh tongkat ini tuh lagi Wika pegang. One day ini tongkat akan diberikan ke kalian, ke gue atau ke Elva, ke siapa-siapa, kan lari estafet. Terus udah kayak gitu truk. Abis itu lari. Nah sekarang mungkin tongkatnya ini lagi ada di gue. Kenapa? Karena gue lagi berusaha untuk membantu si A, si B, si C gitu. Tapi namanya keluarga, nanti one day tongkat ini akan gue berikan ke siapa. Ganti-gantian gitu. Nanti Elva bantu gue bantu Elva. Nanti kita bantu adik gue bantu gue. Namanya keluarga, kita lagi lari estafet. Itu sih yang gue pegang dari omongan Namboru gue gitu. Oke, let's go. Let's go. Ya sudah, gue mau cerita sedikit itu aja. Jadi mohon maaf kalau misalkan vlog gue lagi jarang ngevlog, karena itu gue sepening itu karena gue sibuk ke warawiri. Kalau gue ada waktu senggang, gue harus quality time sama suami gue. Dan kalau gue udah quality time sama semua orang, gue harus kerja. Dalam artian gue harus edit video untuk di Instagram, gue harus edit video di YouTube. Terus kalau
Jadi gue tuh suka kayak pusing gitu nih, gue mau pilih kerja atau quality time sama diri gue. Tapi kadang kalau gue udah capek banget, gue udah bodo amat deh, gue mau quality time sama diri gue. That's why kenapa akhir-akhir ini vlog gue lagi sepi, lagi jarang upload. Mohon maaf banget, tapi jangan capek-capek untuk support Matik terus, oke? Gue mau masuk ke dalam karena nyokap gue lagi masak sop tahu sama wortel. Hai, so balik lagi sama gue. Anak-anak lagi tidur, gue lagi di rumah sama Kylo sama Kylan. Kyle nginep di rumah grandma, dua-duanya lagi tidur. So gue pengen cerita karena gue lagi pusing banget dari kemarin, nangis terus. Kalau misalkan kalian lihat follow Instagram gue, pasti kalian lihat bahwa gue matanya bengkak. Dan kalau kalian lihat juga mata gue masih agak sembal, tapi ini gue pakai makeup. So anyway, gue mau cerita. Aduh, Kak Michelle ceritanya masalah mulu ya. Mana sih ya takut-takut nangis gue. Ya sudah lah, gue berusaha untuk gak nangis. So, gue lagi ada masalah sama Elva, sama nyokap gue. Seperti yang kalian tahu, kalau gue ini anak tengah. Elva, gue, sama adik gue Ucok. Jadi, kalau anak tengah, kalau misalkan kalian nonton suatu hari kita akan bicara soal hari ini, yang pertama sama yang kedua itu bermasalah sama anak tengah. Ya itu, kalau gue nonton itu film, itu gue kayak ngaca, kayak itu yang gue rasain, kayak nggak ada gitu. Setiap keluarga tuh pasti ada yang ada seseorang yang kayak nggak fit di situ. Nah mungkin kalau di keluarga gue ya gue gitu ya. Gue ini anak tengah, jadi dibilang kakak juga enggak, dibilang anak bontot juga enggak. Jadi selalu kayak nggak dianggap. Dalam artian kalau anak tengah tuh, karena lo anak tengah, lo kan bukan anak pertama, berarti lo tidak dituakan, ya nggak? Lo nggak punya power untuk, biasanya kan kalau anak yang lebih dituakan tuh anak pertama pasti kalau dia ngomong apa, orang tuanya ngikut, ya ada dengerin nih kakaknya gitu kan ya. Gue nggak punya power itu karena gue bukan anak pertama. Dan gue nggak bisa dikasianin dalam artian gue bukan anak bontot, dimana yang kalau anak bontot tuh dimanja, walaupun salah dibilang bener, walaupun salah dimaklumin salah, ngerti nggak? Dan walaupun dia ngelakuin kesalahan, kakak-kakaknya nih harus ngerti bahwa ini adek gitu. Jadi gue nggak punya power, dua power ini gue nggak punya karena gue anak tengah. Dan gue yakin anak tengah di luar sana tuh pasti punya perasaan yang sama kayak gue. Dan gue dari kemarin di-tag-tagin sama kalian juga bahwa ada video kayak anak tengah tuh anak terkuat di seluruh dunia. Ya bener ya. Satu ketakutan yang paling gue takutin tuh adalah gue punya anak 3. Makanya waktu gue hamil Kylan, itu gue bener-bener dalam artian gue takut gue mengalami postpartum depression lagi karena gue capek banget ngurus anak sendiri gitu. Bukan bener, ini ada bajunya Kela, gue males banget jalan ke sono. Kela pinjem ya bajunya ya Kela, nanti Matik beliin yang baru kalau ada noda gak hilang. Terus apa ya, ketakutan gue adalah gue punya anak 3. Dalam artian kenapa? Karena gue nggak mau gue nggak mau gue punya anak tengah. Gue takut kalau gue nggak bisa adil. Gue takut kalau apa yang gue alamin ini berlanjut ke anak tengah gue, yaitu Kylo. Itu sih yang gue takutin juga. Selain gue takut karena postpartum depression gitu ya. Makanya gue tuh waktu itu bener-bener frustasi banget waktu pas gue tahu gue hamil anak ketiga. Gimana dong nih ya, nangis tapi gue nggak mau makeup, gue luntur. Terus gue pernah share pengalaman luka masa kecil gue, inner child gue, so kalian bisa tonton di situ. Gue nggak akan bahas itu lagi. Intinya sekarang gue bulan ini kalau gue lihat ramalan kartu tarot gitu ya di Instagram, gue lupa namanya apa, moon apa, bahwa katanya Leo di bulan Juli ini adalah mencari ketenangan. Dan itu terjadi sama gue mencari ketenangan karena tahun kemarin gue kehilangan orang yang paling mengerti gue, orang yang paling berjasa dalam hidup gue. Gue kehilangan opung boru gue. Waktu beliau meninggal, gue nggak bisa pulang ke Indonesia karena COVID. Waktu itu, kalau gue dari luar negeri,
gue harus karantina 2 minggu. Jadi gue rasa gue nggak akan tega nyuruh prosesi pemakamannya nunggu gue pulang gitu, karena lama banget ya 2 minggu. Terus jadi gue nggak pulang waktu dia meninggal. Abis itu setahun kemudian, tahun ini Januari kemarin, bokap gue dipanggil Tuhan. Jadi gue kayak apa ya? Gue butuh healing ya, say. Aduh, gue mau ketawa tapi sedih. Opung gue tuh dari dulu selalu, apa ya, kayaknya cuman dia doang satu-satunya yang ngerti sama perasaan gue. Walaupun opung gue tuh men-treat semua cucunya sama. Tapi yang tadi gue bilang mention di awal video, kalau gue tuh nggak, gue selalu disalahin. Apapun yang gue lakukan, orang-orang nggak akan ada yang mau ngerti perasaan gue nih kayak gimana. Mereka mungkin minta maaf, tapi minta maaf doang. Kayak, gue tuh maunya lo minta maaf, lo ngakuin kesalahan lo. Kayak, maaf ya Michelle, gue udah giniin lo, gitu. Terus, tapi mereka ya minta maaf ya, gue rasa ya minta maaf aja gitu. Yang penting gue udah minta maaf gitu. Tapi kalau opung gue ngertiin gue. Kayak misalnya kalau gue lagi berantem, ya namanya juga anak kecil ya. Kalau gue lagi berantem sama siapa, sama kakak gue atau sama adik gue, atau gue dimarahin nyokap, sama dimarahin bokap, kalau gue ngadu ke opung gue selalu bilang, nggak ada yang ngerti. Si Michelle, cuman saya aja yang ngerti. Ya bener. Karena kalau gue lagi cerita ke beliau, opung gue selalu ngomong, udah Nang, udah. Dia mendengarkan gue dan membenarkan perasaan gue ini nggak salah gitu, lu semua yang salah gitu. Walaupun kalau misalkan gue berantem sama Elva, dia ngomong gitu juga sama Elva, tapi at least gue mendengar bahwa perasaan gue nih nggak salah nih, gue nggak salah, ada yang membenarkan gitu. Karena hal itu nggak gue dapetin sama semua orang, di keluarga gue ya, nggak ada, gue nggak dapet itu kecuali dari opung gue. Aduh, Kela, maaf ya. Jadi mungkin ini yang gue alamin sekarang nih, karena gue tipe kalau orang yang kalau gue punya masalah, gue sedih tuh gue pendem. Gue nangis tuh nangis sendiri. Gue harus nangis kalau nggak ada orang kayak gini. Walaupun ujung-ujungnya kalian bakalan nonton juga ya, say. Tapi tujuan video ini adalah gue mau ngasih tau ke kalian kalau kalian gak sendiri. Kalau kalian anak tengah mengalami apa yang gue rasakan, ya kalian gak sendirian. Gue pun mengalami dan gue yakin banyak di luar sana yang juga mengalami. Terus apalagi ya? Jadi mungkin apa yang gue rasakan ini adalah udah ditumpuk sampai akhirnya meledak. Makanya gue selalu bilang di Instagram, gue ini orangnya memang bacot di depan. Gue tuh orangnya straight to the point di depan. Kalau gue gak suka sama lo, kalau gue marah sama lo, gue pasti marah di depan, langsung gue bom gitu. Gue bukan tipe kalau orang yang kayak senyum-senyum tapi di belakang gue ngomongin lo gitu. Gue bukan tipe yang kayak gitu. Tapi kalau gue bilang marah, ya gue marah langsung sama orangnya, langsung gue maki-maki gitu. Gue bukan tipe yang senyum-senyum terus ngomongin di belakang, intinya gitu. Terus apa ya? Gue selalu merasa bahwa gue nih, karena gue tahu nggak dianggap, gue tahu rasa sedih. Kalau gue tahu gimana rasa susah gimana, gue tahu kalau sedih kayak gimana. Jadi gue tuh berusaha untuk membantu orang lain, termasuk keluarga gue. Pasti kalau anak kedua pasti mereka tuh pengennya gimana ya, gue juga jadi ngejelasinnya susah. Kayak dipuji-puji, kayak si Michelle nih baik emang, karena lo berusaha untuk nyenengin orang, karena lo tuh kayak sebenarnya lo tuh kayak nggak dianggap, ngerti nggak? Di keluarga lo tuh kayak nggak dianggap, jadi lo berusaha untuk membantu orang-orang supaya lo tuh kayak si Michelle nih hebat gitu loh, ngerti nggak sih? Ngerti ya?
Semoga sih ngerti. Karena lo nggak dianggap, ngerti nggak? Intinya kalau lu nggak ngapa-ngapain, kalau lu nggak show off, lu ngebantu orang, lo nggak akan dianggap ada. Intinya kayak gitu, ngerti ya? Terus gue merasa, jadi gue tuh senang sama keluarga gue, sayang sama keluarga gue deket sama keluarga gue. Tapi terkadang karena gue udah mengeluarkan effort yang begitu besar untuk keluarga gue, one day kalau misalkan suatu saat kalau misalkan keluarga gue nggak ada buat gue, pasti kan kalau kita ngebantu orang, kan gue jor-joran yang ngebantunya, gue tuh berharap bahwa ada orang juga nih, at least keluarga gue yang mengeluarkan effort yang sama kepada gue. Tapi nyatanya kan nggak ada ya. Jadi kalau misalkan hal itu terjadi, itu gue bisa sakit banget, kayak langsung migrain kepala gue, say. Karena gitu. Apa ya? Hari Minggu nyokapku tuh pergi. Jadi selama gue udah share juga kan. Ini di hari yang berbeda. Jauh hari sebelum hari ini gue pernah bikin video bahwa ini kayaknya akan gue jadiin jadi satu biar kayak videonya kayak nyambung. Gue bikin video bahwa gue tuh lagi burn out karena rumah gue tuh selalu rame. Bukan berarti gue nggak suka, gue suka banget. Itu juga salah satu healing gue setelah kehilangan bokap gue ya terutama. Terus deh kayak gitu. Rumah gue tuh selalu rame karena kan Lola tinggal di sini. Terus udah gitu ada adek gue dateng, Elva dateng tiap hari pagi siang malam makan di sini. Abis itu gue sangat seneng mereka ngumpul di sini. Masalah duit, masalah ngeluarin makanan gue nggak masalah, duit gue banyak. Canda kayak gitu. Tapi itu bikin gue jadi kewalahan sendiri jujur, karena gue yang tadi gue di video yang itu gue bilang bahwa gue tuh hampir nggak punya waktu untuk Tony karena gue udah keburu capek. Jadi kalau misalkan Tony pulang kerja, gue harus bawa Lola pergi, at least lihat-lihat supaya Lola nggak jenuh. Terus gue harus pergi ke belanja kebutuhan rumah. Abis itu nah sekarang karena Elva rumahnya deket sama rumah gue, jadi udah lebih gampang kayak lo aja yang ajak mama pergi, gue di rumah. Bukan berarti gue nggak mau pergi, tapi gue capek, ngerti nggak lo? Hektik banget gitu. Gue harus jaga anak, gue harus bagi waktu sama suami, gue harus bagi waktu sama diri gue sendiri, gue harus bagi waktu sama nyokap gue, kayak gitu terus gitu. Gue kewalahan sendiri. Gue sampai bilang sama Tony, maaf ya kalau misalkan gue nggak punya waktu sama lo. Terus kalau misalkan kadang pun gue nitipin, karena rumah kayak Elva udah dekat, jadi gue tuh kadang bawa anak-anak terus gue langsung ninggalin ke rumah Elva. Tapi itu pun juga 1-2 kali aja. Oke. Abis itu kenapa? Bukan berarti gue mau pergi sama suami gue, tapi gue harus pergi sama laki gue. Kenapa? Karena gue harus bagi waktu sama dia. Kalau misalkan gue disuruh pilih, gue gak mau pergi kemana-mana, gue mau di rumah doang. Atau gue pergi kemana sendiri. Karena gue butuh tenang. Gitu. Gue kemana-mana selalu inget kakak gue selalu inget adik gue, selalu inget tante gue. Intinya Kela deh. Gue ajak Kela, ajak Elva. Gue selalu ngomong gitu. Terus hari Minggu kemarin memang tuh nyokap gue pergi. Kita tuh mau pergi ke pasar malam, tapi Elva tuh ini gue udah sering bahas di Instastory gue. Elva tuh orangnya ngaret banget. Gue bilang jam 4 dia bisa datang ke rumah tuh jam 9. Entah alasannya ada kerjaan atau apa. Walaupun gak ada kerjaan, itu orang emang lelet ya. Dan dia tuh emang udah sering lah ketinggalan pesawat internasional juga udah sering. Jadi ya udahlah, emang itulah sifatnya gitu. Terus udah kayak gitu dia datang jam 8, terus gue bilang gue udah males pergi. Gue bilang abis itu ya udah lu ajak mama aja pergi, gue bilang gitu. Akhirnya dia pergi tuh sama adik gue, sama temennya Bang Ruut, Kela, nyokap gue sama Elva. Gue nggak ikut karena gue udah capek juga dan udah malam juga, dan itu waktunya anak-anak tidur malam. Nah tipikal parenting gue sama Elva tuh beda, walaupun agak-agak sama tapi beda. Kalau gue tuh tipikal parenting yang walaupun agak slow gitu ya, slow dibandingin kalian, tapi gue sangat strict sama waktu tidur anak. Kayak jam segini tidur siangnya si Kylo, jam anak-anak jam 8 tuh harus tidur. Kenapa? Karena
kan gue nggak ada ART ya, kalau misalkan anak gue nggak tidur gue nggak istirahat. Jadi gue bener-bener sangat strict banget kalau jam tidur anak gitu. Kadang pun kalau Elva main ke sini udah jam 8, Elva tuh gue usir pulang, kayak pulang loh, gue anak-anak mau tidur, gue bilang gitu. Jadi gue bener-bener tipikal orang yang kalau gue nggak suka gue langsung ngomong di depan. So intinya akhirnya mereka pergi, mereka nggak ke pasar malam karena pasar malamnya juga udah tutup, udah nyampe sono udah tutup. Terus tiba-tiba gue dapet WhatsApp bahwa nyokap gue, adik gue tuh mau keluar kota ke Philadelphia. Terus dia ngajak nyokap gue, which is gue nggak ada masalah sama sekali nyokap gue pergi ke Philadelphia sama adik gue. Tapi yang bikin sakit, yang karena waktu pas hari besoknya itu gue tuh udah bikin janji mau bikin ada janji emotional quote sama Ricky. Karena gue kalau kalian follow Instagram gue lagi bahas soal kayak healing gitulah. Terus dan di sini tuh kalau misalkan lo udah booking, gue tuh udah bayar online. Jadi kalau misalkan gue nggak dateng itu duitnya tuh nggak bakalan balik. Jadi gue akan hilang sebesar itu jumlah apa ya? Yang gue bayar tuh $100, kayak $100 mungkin kalau lo dirupiahin 2-3 juta lah. Jadi kalau misalkan gue nggak bisa dateng atau gue reschedule dadakan, itu duit gue bakalan hilang, ngerti nggak? Jadi gue udah rugi dua nih. Gue kehilangan duit dan gue juga nggak dateng ke treatmentnya. Gue kesel banget karena apa? Karena pertama gue kehilangan duit, dan yang paling gue sakit hatinya adalah mereka ninggalin gue. Gue pikir nyokap gue doang yang pergi sama adik gue sama temennya adik gue. Jadi gue tetap bisa pergi. Jadi gue makanya WhatsApp Elva, "Kak, lo besok jagain anak-anak ya." Pas gue buka WhatsApp, ternyata Elva udah WhatsApp panjang lebar bahwa intinya mereka semuanya pergi ke Philadelphia. Sakit hati lah gue. Ini lagi long weekend. Maksud gue ini selalu mikirin keluarga gue loh. Gue selalu mikirin apa ya, masak apa, masaknya harus banyak. Again, gue nggak masalahin soal duit di sini ya. Gue nggak masalahin, gue sangat seneng keluarga gue kumpul di sini makan. Tapi dalam artian di sini gue sakit hatinya lebih, berarti lo semua nggak mikirin gue ya. Itu sih yang gue sakit hatinya. Kenapa? Karena lo nggak ada niatan untuk ngajak gue. Rumah lo tuh cuma 10 menit. 10 menit. Rumah lo tuh sama gue cuma 1 menit. Lo kagak ada niatan untuk ngetok rumah gue atau berusaha nelfon-nelfonin gue supaya gue, "Siapa lo mau ikut gak?" Atau mungkin basa-basi kayak di situ. Gue sakit hatinya kayak, jir, berarti gue nggak dianggap ya. Lo pergi keluar kota, lo bawa teman-teman lo, tapi adek lo sendiri nggak lo tawarin untuk ikut. Gue ngerasa kayak apa ya, gue punya luka nih, luka masa kecil, luka keluarga. Gue nggak akan healing, nggak akan sembuh kalau gue masih ada di lingkungan yang sama. Lo nggak akan bisa healing kalau lo masih berada di lingkungan yang sama. Wah, itu gue emosi banget. Ini nggak perlu dicontoh, ini nggak boleh dicontoh, tapi ini gue emosi. Gue langsung nyokap gue nelfon, "Kak, mama waktu pas gue baca WhatsApp Elva, gue nelfon Elva." Terus nyokap gue yang ngomong, terus gue langsung marah-marah, "Udah lah mama, ini aja lah, mama tinggal di rumah Elva." Gue langsung bungkusin semua barang nyokap gue taruh di rumahnya Elva, di garasi rumahnya Elva. Gak patut untuk dicontoh, tapi gue bisa meledak begitu karena gue punya luka yang udah dari dulu mereka buat ke gue, tumpuk sampai akhirnya gue meledak. Jadi kalau misalkan gue gesrek dikit tuh gue bisa meledaknya kayak ampun karena gue udah punya rasa sakit hatinya tuh udah lama, ngerti nggak? Makanya gue bilang gue butuh healing. Terus tapi bukan berarti nyokap gue belum pernah minta maaf, tapi nyokap yang namanya orang tua pasti akan bilang, "Mama tuh nggak pernah ngebeda-bedain kamu sama yang lain-lainnya, kamu nggak boleh karena walaupun makan di sini ya, nyokap gue tuh selalu bilang,
Elva Ucok, Elva Ucok, Elva Ucok, Elva Ucok, Elva Ucok. Sisain buat Elva, sisain buat Ucok. Elva Ucok, Elva Ucok, Elva Ucok. Sedangkan ini makanannya gue yang beli nih. Kenapa harus Elva Ucok, Elva Ucok? Mereka udah gede kok. Mereka udah gede, mereka bisa kalau nggak ada makanan di rumah, gue yakin mereka nggak apa-apa banget untuk beli makanan di luar terus makan. Iya nggak? Tapi nyokap gue selalu Elva Ucok, Elva Ucok, Elva Ucok, Elva Ucok, selalu sampai ini contohnya ya, contoh kecilnya. Jadi waktu itu nyokap gue bikin somai, gue disuruh ini memang udah jadi hal yang terbiasa karena gue punya sepupu banyak dari keluarga nyokap. Jadi kalau kita lagi acara kumpul-kumpul keluarga tuh pasti kita akan bilang jangan digado. Maksudnya digado tuh kalau lu makan daging jangan dagingnya doang, lu harus makan pakai nasi biar lo kenyang. Jadi semua orang tuh dapet makanan yang sama gitu. Itu udah dari dulu. Tapi lucunya, BT-nya adalah gue nih yang bayar ini sembako nih kasarnya. Gue disuruh nyokap gue makan pakai somai dan sayur-sayur mayurnya. Nggak apa-apa karena gue pikir ya memang itu yang sudah diajarkan sama gue dari dulu, kayak lu nggak boleh makan dagingnya doang, lu harus sama semuanya nih, jangan cuma digado. Tapi nyokap gue selalu ngebungkusin buat adik gue. Terus pas gue buka Tupperware adik gue itu full somai daging semua. Gue kayak ya udah nggak apa-apa karena gue udah terbiasa. Tapi yang tadi gue bilang ditumpuk kayaknya meledak ya cuy. Kayak lu tuh nih kayak nggak dianggap. Yang gue bilang, gue bukan kakak pertama yang dituakan, gue juga yang disegani, yang dihormatin, dan gue juga bukan anak bontot yang selalu walaupun salah akan dianggap bener, akan diwajarkan gitu. Jadi itu sih gue sangat sakit hati, kenapa lu gak ngajak gue? Kenapa lu ajak temen-temen lu? Sedangkan gue kalau kemana-mana, gue ke kebun binatang. Gue punya free pass 1 tahun ke kebun binatang. Gue belum ke kebun binatang, kenapa? Karena gue seperti yang kalian tahu, gue belum beli mobil baru. Mobilnya Tony, mobil sedan. Itu cuman cukup anak gue 3 biji, gue sama Tony. Kenapa gue gak pergi ke kebun binatang? Karena gue belum punya mobil baru supaya Kela bisa ikut. Gue mau kemanapun, gue inget ponakan gue. Gue mau kemanapun, gue inget keluarga gue. Gue mau kemanapun, gue inget keluarga gue. Tapi itu gue kayak sakit hati anjing. Gue kayak gak dianggap. Tapi ya Tuhan baik ya. Tuhan memberikan gue suami yang baik, mertua yang baik, yang nolongin gue. Jujur demi Tuhan, gue gak marah Lola pergi diajak sama adik gue ke Philadelphia. Yang gue lebih sakit hatinya adalah mereka semua pergi, gak ngajak gue. Dan Lola, kalau kalian follow Instagram gue meng-cancel PO order dapur Lola. Kenapa? Karena itu dari hari Sabtu Lola udah ngeluarin, jadi tuh Lola tuh udah masak bebek Madura, udah mateng dari hari Sabtu. Dari hari Sabtu apa hari Minggu ya, gue lupa, antara 2 hari itulah. Terus udah ngeluarin daging-daging mentah supaya besoknya, kan daging-daging gue taruh di freezer, jadi memang ditaruh di luar supaya mencair di temperatur ruangan. Abis itu jadi besoknya bisa dimasak, ngerti nggak? Dan kalau Lola pergi keluar kota, itu daging-dagingnya tuh udah di luar freezer 2 hari. Terus kalau gue masukin ke freezer lagi, itu daging udah nggak fresh dan udah bau. Dan gue sebagai yang menawarkan makanan itu, gue sangat bertanggung jawab atas apa yang gue jual. Kalau misalkan gue ngikutin, misalnya Lola pergi, oke Lola pergi, terus gue masukin lagi ke freezer,
itu daging udah nggak bakalan bagus, ngerti nggak? Udah 2 hari di luar. Dan itu bebek Madura yang udah dimasak sama nyokap gue itu gede banget, geng. 1 panci gede. Dan gue nggak punya gue nggak punya space yang besar, dan Lola maunya gue masukin ke freezer. Sebenarnya bisa aja, tapi yang gue bilang, gue capek nggak dianggap, gue capek, gue sakit hati, gue nggak mau. Sama dagingnya gue taruh di garasinya Elva, karena gue sesakit hati itu. Gue udah ngomong panjang lebar sama nyokap gue, sakit hati. Setiap nyokap gue bilang, Kak sisain buat Elva, Kak tolongin si Elva, Kak tolongin si Ucok, Kak tolongin si Elva. Gue selalu balas nyokap gue, kayak yang tadi gue bilang, gue tuh kalau nggak suka sama orang, gue pasti langsung ngomong. Setiap nyokap gue gitu, gue pasti akan langsung ngegas nyokap gue. Apaan sih mak, biarin aja. Karena gue waktu hamil nggak ada tuh yang ngomong tolongin Michelle. Enggak, gue hamil gede. Lu kalau lu nonton vlog gue, lu tahu gue sampai kontraksi aja gue nyetir sendiri. Gue hamil gede masih jagain Kela sendiri sama anak-anak gue sendiri, nggak ada siapa-siapa. Terus apa lagi? Gue hamil gede, gue warawiri ngurusin pemakaman bokap gue. Kalau misalkan Elva ngomong, ya gue juga ngebantuin, gue bikin susunan acara. Tapi kan lu di rumah, gue warawiri sendiri, nyetir, hamil gede. Sama juga, jadi lo nggak bisa gue kalau nyokap gue bilang, Kak tolongin si Elva, biarin aja. Gue biarin, karena gue hamil pun juga ngapa-ngapain sendiri kok. Terus ya gue sakit hati aja sih kayak gitu. Kayak gue rasa gue cuman mau mereka minta maaf dan mengakui apa yang mereka lakukan ke gue. Mereka sudah membuat gue ngasih trauma gue. Mereka sudah bikin luka di hati gue. Mau gue tuh mereka tuh minta maaf ya. Kalau gue misalnya gue nginjek pala lo, intinya gitu, langsung to the point, maaf ya. Gue nggak mau maaf doang. Gue juga bisa minta maaf doang sama mereka. Tapi gue nggak mau. Gue maunya mereka tuh minta maaf sama gue, mengakui kesalahannya. Karena kalau misalkan lo baca chatnya nyokap gue tuh ya maaf aja gitu, nggak mengakui kesalahannya. Karena apa, yang namanya orang tua pasti akan bilang bahwa mama nggak beda-bedain kamu sama Ucok sama ini. Sama tuh kayak di film suatu nanti kita akan bicara tentang hari ini. Biasa ada chat dari Dedi. Nah, kayak lu nonton film, nanti kita akan bicara tentang hari ini. Sama orang tuanya juga ngomong, gue nggak ngebedain lo, tapi nih yang anak tengah sangat merasakan perbedaannya. Jadi biarlah gue berusaha healing, tapi ya gue yang tadi gue bilang, gue nggak akan healing kalau gue masih ada di lingkungan yang sama. Jadi gue mungkin akan menjauh dulu dari keluarga gue sampai gue menemukan kedamaian, karena gue nggak mau kayak lo ngerasain yang sama kayak gue. Karena gue tuh dapet banyak luka masa kecil dari keluarga gue. Mungkin gue akan menjadi orang yang sangat berbeda kalau misalkan gue nggak mengalami itu. Tapi ya udahlah, itu sudah terjadi, dan puji Tuhan itu menjadikan gue orang yang sangat kuat ya, bisa dibilang. Tapi kalau misalkan, kan gue mau ngikutin emotion code. Jadi tuh katanya tuh di dalam tubuh kita tuh banyak emosi yang terkurung di dalam tubuh kita. Makanya kadang tuh badan kita suka sakit-sakit, suka pegel segala macem. Tuh bisa juga karena ada emosi yang gak terlampiaskan. Kayak gitu. Dan katanya kalau dan banyak juga emosi yang terkurung di dalam tubuh kita. Ada yang kita sadari, kayak misalnya gue sadar gue punya trauma masa kecil, inner child, luka masa kecil, dan juga ada banyak atau beberapa, gue nggak tahu, ada emosi yang secara nggak sadar gue punya, yang gue nggak tahu, yang diturunin dari buyut gue mungkin.
Karena di emotion code ini nanti si terapisnya tuh bakalan tahu kalau gue tuh ada emosi apa aja yang terkurung di dalam tubuh gue, dan si terapisnya tuh tahu ini lo dapet emosi ini tuh misalnya dari nyokap lo, atau ini lo dapet emosi ini dari buyut lo yang ketiga misalnya gitu, dari keturunan bokap lo misalnya gitu. Itu tuh akan tahu gitu. Jadi gue sangat tertarik banget ikut emotion code. Kalau misalkan hari ini gue bikin video, gue tuh besok hari Selasa ada jam 4 terapi emotion code sama Ricky untuk healing. Pokoknya gue pengen healing banget karena yang tadi gue bilang, luka ini tuh udah banyak ketutup tuh. Luka ini udah banyak terus ditumpuk akhirnya jadi sakit, jadi nggak sehat kayak gitu. Terus apalagi ya, udah sih. Apalagi gue punya anak ya, gue nggak mau nanti gue stres sama yang ini, nanti anak gue jadi pelampiasan. Walaupun sebenarnya gue juga udah sering ngomel-ngomel sama anak gue ya kan. Ya udah, tapi dari chat yang gue dapetin ini nih, intinya ya udah ujungnya gue salah aja udah. Intinya gue yang jahat, mau gue ngelakuin apapun. Karena kan gue lukanya udah banyak nih. Jadi kalau misalkan gue udah digesek dikit, disenggol dikit, gue bakalan meledak dan pasti gue akan menggila gitu. Itu pasti akan ujungnya salah. Selalu salah. Akan gue juga yang disalahin. Pokoknya gue yang salah. Pokoknya gue yang salah. Pokoknya Michelle. Yang kampret Michelle, yang gak sopan Michelle. Pokoknya Michelle semua yang jelek-jelek. Sampai akhirnya kemarin gue nelfon Namboru gue ini tuh di Indonesia, adiknya bokap gue, beliau juga anak tengah. Gue nelfon dia sampai sesunggukan. Gue telepon, gue manggilnya Wika. Wik, gak ada yang ada buat Michelle, Wik. Walaupun bukan berarti keluarga gue tuh bener-bener totally gak ada buat gue ya. Waktu gue membutuhkan ada, tapi mungkin perbandingannya mungkin 1 sama 100 mungkin 70 sih kebanyakan. Mungkin bisa dibilang 40%, 30% lah mereka ada buat gue. Gue nelfon tante gue, Wih, gak ada Wik yang buat Michelle. Terus Namboru gue bilang, Michelle, kamu tuh harus egois. Kamu udah bener jadi ibu yang egois buat kewarasan kamu, tapi kamu harus juga jadi seseorang yang egois buat diri sendiri, dalam artian lo nggak karena kamu mengeluarkan effort yang begitu banyak untuk menolong orang, jadi saat kamu butuh bantuan secara sadar gak sadar kamu akan mengharapkan orang yang kamu nolong ini akan melakukan hal yang sama dengan effort yang kamu lakukan kepada mereka, ke kamu. Tapi kan nggak bisa, ya kan? Lo nggak bisa mengharapkan orang bakal nolongin lo dengan effort yang sama yang udah lo keluarin. Ya mereka akan ngebantu ya sebisa mereka. Jadi lo pasti bakalan sakit banget kalau lo terus begini. Kamu tuh harus jadi orang yang egois, Michelle. Kalau kamu mau bantu, ya bantu aja sebisa kamu. Jangan bantu dipala-palain. Dalam hati gue bener juga ya. Mungkin itu kali yang mungkin gue udah lulus jadi ibu yang egois, dalam artian gue bisa mewaraskan diri gue. Gue egois. Kayak gue makan, kalau gue bangun tidur, gue harus makan dulu sebelum anak-anak gue supaya gue bisa happy. Karena kalau gue perut kosong, gue bakalan emosian banget. Abis itu gue ngerokok di luar sendiri, ngebiarin anak gue nonton YouTube. Pokoknya melakukan hal-hal kecil yang egois lah.
ngebiarin di rumah anak sama suami gue pergi belanja sendiri demi kewarasan gue. Tapi gue belum bisa menjadi orang yang egois untuk keluarga gue. Tapi yang namanya keluarga, kasarnya kalau misalkan gue lagi marah-marah begini, misalnya nih Elva kenapa-kenapa, pasti gue juga akan nolongin, ngerti nggak lo? Karena gue tahu, karena gue ngerasain kalau gue sakit sendirian, gak ada yang nolong, itu sakitnya kayak gimana tuh gue tahu. Jadi kalau misalkan ada orang yang kesusahan, itu pasti gue pengen nolong supaya mereka supaya mereka ketolong, dan juga karena gue ngerti rasanya tuh sedih tuh kayak gimana gitu. Ya namanya juga keluarga ya geng. Intinya gue cuman pengen cari ketenangan aja sih. Gue pengen tenang, gue pengen healing dari luka-luka yang udah lama yang udah gue punya, dan terutama mungkin kehilangan yang makin men-trigger emosi gue menggebu-gebu ya adalah mungkin karena gue juga kehilangan dua sosok yang sangat penting di hidup gue juga ya, karena langsung brek berturut-turut, opung gue terus bokap gue, kayak gitu sih. Ya udahlah, gue nggak tahu ini tujuannya video apa juga, tapi semoga video ini bermanfaat buat kalian supaya menguatkan anak tengah di luar sana. Udah sih itu doang. Gue mau ngerokok dulu di luar biar gue healing. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.